Assalamualaikum semuanya, saya akan membahas matematika kelas 10 semester 1. Materi yang terdapat ialah 1. Eksponen dan logaritma, 2. Barisan dan deret, 3. Vektor dan operasinya, 4. Trigonometri. Selanjutnya kita akan membahas eksponen terlebih dahulu. Bentuk umum eksponen. Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan yang sama secara berulang-ulang. Bentuknya A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N faktor. A merupakan bilangan pokok, N merupakan pangkat, jadi A pangkat N merupakan bilangan berpangkat. Sifat-sifat eksponen terdiri 8 sifat. Yang pertama, pangkat penjumlahan. A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkatnya ditambah N ditambah M. Ingat, kalau misalkan soalnya dikali, berarti pangkatnya ditambah. Contohnya, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 6. 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi hasilnya 5 pangkat 8. Sifat yang kedua ialah pangkat pengurangan. A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkatnya dikurang A pangkat N dikurang M. Ingat, kalau misalkan soalnya dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Contohnya, 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 8 dikurang 5 sama dengan 3 pangkat 3. Sifat ketiga, pangkat perkalian. Dalam kurung A pangkat N, lalu di luar kurung terdapat pangkat M. Sama dengan A pangkat N dikalikan dengan yang di luar kurung M. Ingat, kalau misalkan terdapat soal dalam kurung A pangkat N lalu di luar kurungnya terdapat pangkat juga, berarti pangkat yang di dalam kurung dengan pangkat yang di luar kurung itu dikalikan. Seperti contohnya, dalam kurung 2 pangkat 3 lalu di luar kurung terdapat pangkat 4, berarti 2 pangkat 3 dikalikan dengan pangkat 4 yang terdapat di luar kurung. 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Jadi hasilnya 2 pangkat 12. Sifat keempat, perkalian bilangan yang dipangkatkan. Dalam kurung A kali B. Di dalam kurung tidak terdapat pangkat, tetapi di luar kurung terdapat pangkat N. Sama dengan A-nya nggak ada pangkat, berarti dipangkatkan dengan yang terdapat di luar kurung. Dikalikan B. Sama ya, seperti yang tadi A, berarti dipangkatkan dengan yang di luar kurung. Ingat, kalau misalkan ada soal dalam kurung A kali B, lalu terdapat pangkat di luar kurung, berarti A-nya dipangkatkan dengan yang di luar kurung, lalu dikali. B-nya dipangkatkan dengan yang di luar kurung juga. Seperti contoh, dalam kurung 12 kali 5, lalu di luar kurung terdapat pangkat 2, sama dengan 12 dipangkatkan dengan yang di luar kurung 2, dikalikan 5 pangkat 2. Sifat yang kelima, pangkat pada bilangan pecahan. A per B pangkat M sama dengan A dipangkatkan dengan yang di luar kurung M per B pangkat M. Contohnya dalam kurung 3 per 4 pangkat 6 sama dengan 3 dipangkatkan 6 per 4 pangkat 6. Sifat yang keenam, pangkat negatif. 1 per A pangkat N sama dengan A min N. Contohnya 1 per 7 pangkat 2 sama dengan 7 min pangkat 2. Sifat ketujuh, pangkat pecahan. M akar A pangkat N sama dengan
A pangkat N per M. Contohnya 3 akar 5 pangkat 8 sama dengan 5 akar 8 per 3. Sifat ke-8 pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya 8 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya persamaan eksponen. Ciri utama dari persamaan eksponen adalah keberadaan variabel pada bagian pangkatnya. Sehingga kalau variabel tidak berada pada bagian pangkat, persamaan tersebut tidak bisa disebut sebagai persamaan eksponen. Seperti A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. A adalah bilangan pokok atau basis, fx dan gx adalah pangkat atau eksponen. Selanjutnya sifat persamaan eksponen ada 4. 1. A pangkat fx sama dengan 1. Fx sama dengan 0. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Fx sama dengan p. Sifat yang ketiga, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Fx sama dengan p. Yang sifat keempat, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Fx sama dengan 0. Selanjutnya, pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen adalah bentuk pertidaksamaan pada bilangan berpangkat yang memuat variabel seperti x. Saat membahas pertidaksamaan, kuivarian akan bertemu dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari, sama dengan. Bentuk pertidaksamaan eksponen. 1. Bilangan pokok lebih dari 1. 2. Bilangan pokok kurang berada di antara 0 dan 1. Sifat pertidaksamaan eksponen ada 2. 1 untuk A kurang lebih 1. 2 untuk 0 kurang lebih A kurang lebih 1. Selanjutnya logaritma. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Perpangkatan. Dengan kata lain, logaritma adalah bentuk lain dari bentuk pangkat. Bentuk umum logaritma A log B. A disebut bilangan pokok logaritma. Sifat logaritma ada 11. P log B sama dengan X, maka P pangkat X sama dengan B. 2. P log AB sama dengan P log A ditambah P log B. 3. P log A per B sama dengan P log A dikurang P log B. 4. P log A pangkat N sama dengan N kali P log A. 5. P log A kali A log B kali B log C sama dengan P log C. 6. A log B sama dengan P log B dibagi P log A. 7. P log X sama dengan 1 dibagi X log P. 8. A log X sama dengan X. 9. A pangkat M log B pangkat M sama dengan N per M A log B. 10. P log 1 sama dengan 0. 11. P log P sama dengan 1. 12. P log P pangkat N sama dengan N. Selanjutnya persamaan logaritma. Persamaan logaritma merupakan persamaan logaritma yang mengandung unsur fungsi tertentu. Persamaan ini mengandung beberapa bentuk, diantaranya A log fx sama dengan A log gx. A merupakan basis, fx dan gx numerus. Yang kedua, A log fx sama dengan A log g. A basis, fx numerus. Sifat persamaan logaritma. 1. A log fx sama dengan A log gx. Fx sama dengan gx. 2. A log fx sama dengan A log k. Fx sama dengan k. 3. A log fx sama dengan B log fx. Fx sama dengan 1. 4. Fx log gx sama dengan fx log hx. Gx sama dengan hx. 5. Fx log hx sama dengan gx log hx. Fx sama dengan gx atau hx sama dengan 1. Contoh persamaan logaritma. Tentukan nilai logaritma 3 log 54 ditambah 3 log 18 dikurang 3 log 12. 3 log 54 dikali 18 dibagi 12 sama dengan 3 log 81. 3 log 81 sama dengan 3 log 34. 4 dikali 3 log 3 sama dengan 4 kali 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang memuat fungsi logaritma di dalamnya.
Oleh karena pertidaksamaan, maka akan berlaku tanda kurang lebih dari, kurang lebih dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Sifat pertidaksamaan logaritma. Sifat untuk bilangan pokok atau A lebih dari 1. A log fx lebih dari A log gx. Fx lebih dari gx. A log fx kurang dari A log gx. Dijadikan fx kurang dari gx. A log fx lebih dari sama dengan A log gx, dijadikan fx lebih dari sama dengan gx. A log fx kurang dari sama dengan A log gx, dijadikan fx kurang dari sama dengan gx. Selanjutnya, sifat untuk bilangan pokok atau 0 kurang dari A kurang dari 1. A log fx lebih dari A log gx, dijadikan fx kurang dari gx. A log fx kurang dari A log gx, dijadikan fx lebih dari gx. A log fx lebih dari sama dengan A log gx, dijadikan fx kurang lebih sama dengan gx. A log fx kurang lebih sama dengan A log gx, jadikan fx lebih dari sama dengan gx. Barisan dan deret. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai beda antar suku berdekatan yang sama atau tetap. Bentuk barisan aritmatika. Suku ke-1 ialah angka yang pertama, yaitu 1. Suku kedua ialah angka yang kedua, yaitu 4. Suku ketiga ialah angka yang ketiga, yaitu 7. Selanjutnya seperti itu. Dan 1 ke 4 itu dihitung 3. Nah, 3 itu merupakan beda. Rumus barisan aritmatika. UN sama dengan U1 ditambah N min 1B. Rumus mencari beda pada barisan aritmatika ialah B sama dengan UN dikurang UN min 1. Rumus mencari beda pada aritmatika baru B sama dengan B per K tambah 1. Rumus mencari suku tengah ialah UT sama dengan 1/2 A tambah UN. Contoh soal 1. Suku ke-25 dari 10, 20, 30, 40. Rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 B. UN adalah U25, A adalah 10, N-nya 25, min 1, B-nya 10. U25 sama dengan 10 ditambah 240. 10 ditambah 240 adalah hasilnya 250. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Terdapat barisan aritmatika 3, 6, 9, 12, titik-titik 8, 1. Tentukan nilai suku tengah. Rumusnya UT sama dengan 1/2 A tambah UN. UT sama dengan 1/2 A-nya 3, UN-nya 81. UT sama dengan 1/2. 3 tambah 81 sama dengan 84. UT hasilnya sama dengan 42. Selanjutnya barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang mempunyai rasio antar suku berdekatan sama, tetap. Bentuk umum barisan bilangan geometri U1 sama dengan A, U2 A kali R, U3 A kali R pangkat 2, U4 A kali R pangkat 3, U10 A kali R pangkat 9. Rumus barisan bilangan geometri ialah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Contoh soal barisan geometri 1, 2, 4, 8, titik-titik. Kita harus mencari titik-titiknya dengan rumus UN sama dengan AR pangkat N min 1. Untuk mencari tahu UN, kita hitung angka tersebut ada titik-titiknya berada di berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti U-nya ada 5. U5 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5 min 1. U5 sama dengan hasilnya 16. Bentuk deret aritmatika. Jumlah seluruh suku-suku yang ada di barisan aritmatika. Bentuk deret aritmatika. Jumlah suku ke N pertama barisan aritmatika. Rumus deret aritmatika Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN.
Atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1B. Contoh soal barisan aritmatika. Terdapat barisan aritmatika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, titik-titik. Tentukan berapa jumlah 100 suku pertamanya. Kita pakai rumusnya Sn sama dengan 1 per 2N, 2A ditambah N min 1B. N-nya merupakan 100, 1 per 2, 100, 2 A-nya 1 ditambah 100 min 1, B-nya 2. S100 sama dengan 1 per 2 dikali 100 hasilnya 50, 2 dikali 100 dikurang 1 dikali 2 hasilnya 198, jadi 2 ditambah 198. S100, 50-nya tetap, 2 ditambah 198 hasilnya 200. 50 dikali 200 hasilnya 10.000. Jadi jumlah 100 suku pertamanya ialah 10.000. Selanjutnya deret geometri. Deret geometri adalah jumlah suku-suku dari barisan geometri. Rumus barisan bilangan geometri. Untuk rumus jika R lebih besar dari 1 itu rumusnya Sn sama dengan A Rn min 1 per R min 1. Atau jika R kurang dari 1 berarti rumusnya Sn sama dengan A 1 min Rn per 1 min R. Contoh barisan bilangan geometri. Misalnya kita punya barisan geometri 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1. Lalu kita coba cari Sn-nya. Misalnya N yang mau dicari adalah 3. Maka Sn sama dengan A Rn min 1 per R min 1. S3 sama dengan 1, 3 pangkat 3 min 1 per 3 min 1. S3 sama dengan 1, 3 akar 3, 3 akar 3 sama dengan 26. Jadi S3 sama dengan 1 dalam kurung 26 per 2. Jadi 1 dikali 26 dibagi 2 sama dengan 13. Jadi hasilnya S3 sama dengan 13. Selanjutnya vektor dan operasinya. Konsep vektor dalam matematika adalah ruas garis berarah yang panjangnya adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung dan arahnya adalah arah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Lalu notasi vektor. Ada 4 ketentuan yang dapat kamu gunakan untuk menotasikan vektor dalam matematika, yaitu 1. Menggunakan satu huruf kecil bercetak tebal, 2. Menggunakan satu huruf kecil dengan garis bawah, 3. Menggunakan satu huruf kecil dengan tanda panah di atasnya, 4. Menggunakan 2 huruf kapital untuk menunjukkan ruas garis berarah. Lalu selanjutnya jenis vektor. 1. Vektor 0, 2. Vektor posisi, 3. Vektor satuan, 4. Vektor basis. Selanjutnya operasi vektor utama. 1. Penambahan 2 vektor. A plus B sama dengan C. Yang kedua, pengurangan 2 vektor. AC itu A plus B. Lalu yang bawah A min B. Lalu 3 perkalian vektor dengan skalar. Ada yang A, ada yang KA. Contoh soal vektor. Diberikan vektor A 2, 4, 6 dan vektor B 3, 1, 5. Hitunglah hasil perkalian vektor A dengan vektor B. Untuk menghitung perkalian vektor, kita harus mengalihkan setiap komponen vektor A dengan komponen vektor B yang sesuai dan kemudian menjumlahkan hasilnya. A 2, 4, 6, B 3, 1, 5. Hasil perkalian vektor A dengan vektor B adalah A kali B 2 kali 3, 4 kali 1,6, 1,6 kali 5 sama dengan 6, 4, 30. Jadi hasil perkalian vektor A dengan vektor B adalah 6, 4, 30. Bab selanjutnya ialah trigonometri. Perbandingan pada segitiga siku-siku. Depan itu D, miring itu mi, samping itu sa. Rumusnya sin, rumusnya demi. Cos, rumusnya sami. Tan, rumusnya desa. Cosec, rumusnya mide. Sec, rumusnya misa. Cot, rumusnya sade. Selanjutnya rumus radian. Rumus radian ialah 1 derajat sama dengan V radian per 180 derajat. Contohnya,
ubahlah 210 derajat menjadi bentuk radian. Caranya 210 derajat kali pi per 180 derajat radian sama dengan 7/6 pi radian. 7/6 bisa disederhanakan menjadi 1/6 pi radian. Lalu yang kedua, rumus derajat. Rumus derajat ialah 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Contohnya, ubahlah 1/2/3 pi radian menjadi bentuk sudut derajat. Caranya, 1/2/3 pi radian sama dengan 5/3 pi dikalikan 180 per pi. 3 coret jadi 180 coret jadi 60. Lalu pi-nya dicoret habis. Nah, 5 dikalikan 60 lalu dikali 100, hasilnya 300 derajat. Selanjutnya contoh trigonometri. Perhatikan gambar di samping. Tentukan besar sin, sec, cot. Sin ialah d mi, d-nya 2, mi-nya 3, jadi 2/3. Sec-nya 1 per cos sama dengan mi sa. Mi-nya 3 karena sa-nya belum ada, jadi kita cari sa-nya dengan rumus Pitagoras. Nah, mi-nya kan 3 tuh, berarti pakai rumus mi-d ya. 3 dipangkatkan 2 dikurang 2 pangkat 2. 3 pangkat 3 hasilnya 9, 2 pangkat 2 hasilnya 2. Lalu 9 dikurang 4 sama dengan akar 5. Jadi sa-nya ialah akar 5 dikalikan akar 5 per akar 5 sama dengan 3/5 akar 5. Lalu yang cot 1 per tan sama dengan sa d. Sa-nya akar 5, d-nya 2. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.